harus pakai sensor di otak biar bisa kayak namanya apa? Bisa kayak menggerakkan tangannya gitu. Aku kira emang pakai apa gitu, ternyata pakai sensor di otak itu jago banget sih. Itu kebenarannya masih diragukan, tapi kalau misalkan seandainya itu benar, itu hebat. Orang yang kontra itu justru yang nggak ngerti gitu. Dia masa nggak tahu. Kalau gue ngeliat pertama kali ini foto, gue udah mikir ini nggak mungkin. Sederet pujian dan segelintir keraguan, bahkan rasa tak percaya sekalipun, serentak mencekam manakala Bionic Man alias manusia setengah robot tidak hanya tampil di film-film fiksi ilmiah, tapi juga nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk berpikir melampaui tapal batas kegelisahan atau keputusasaan yang mungkin sebuah peristiwa menyedihkan telah merenggut sebagian anggota tubuhnya. Kalau itu memang sudah terbukti, buat aku masuk akal aja sih kalau memang itu sudah terbukti gitu kan. Artinya selama ini kita lihat di film-film gitu kan. Dan dia bisa menciptakan sendiri, mengkreasikan sendiri karena kebutuhan. Kebutuhan di mana dia harus mencari nafkah. Kebutuhan hidup bahwa aku harus bekerja. Berbicara mengenai manusia setengah robot, tentu tak lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi yang canggih. Dan hingga saat ini, berkat sistem prostesis atau mengganti bagian tubuh yang hilang yang dikembangkannya, Dr. Todd Quicken dari Institut Rehabilitasi Chicago, Amerika Serikat, boleh dikatakan sebagai pakar, perancang, dan pionir pengembangan Bionic Man. Sementara pasien wanita pertama yang ditangani Dr. Todd Quicken adalah Claudia Mitchell yang mengalami kecelakaan motor tahun 2004 silam. Pengembangan teknologi Bionic Man juga dilakukan Dr. Oscar Asman, seorang ahli bedah di Universitas Kedokteran Wina, Austria. Salah satu pasien yang pernah ditanganinya adalah Patrick, pria 24 tahun yang kehilangan jari tangan sebelah kiri akibat sengatan listrik di tempat kerjanya. Dr. Oscar pun meminta Patrick untuk menggunakan tangan bionic prosthesis otobok pengembangannya. Bionic Man yang juga digerakkan oleh otak dikembangkan oleh Johns Hopkins University dan Thalmic Labs di Kanada. Pasien pertamanya adalah Johnny Mateni yang kehilangan lengannya karena kanker pada tahun 2008 yang lalu. Kini berkat lengan Bionic, Johnny bisa menggerakkan jarinya dan mengambil benda-benda kecil hanya dengan pemikiran. Anak bangsa juga bisa. Mungkin itulah kata yang disematkan seiring tampilnya Iwayan, pria 31 tahun asal Bali yang mengaku telah berhasil membuat tangan Bionic dari barang-barang bekas. Bahkan lengan Bionic penemuan tukang las ini mampu digerakkan oleh otak. Mungkinkah kehadiran Wayan hendak membuktikan anak bangsa mampu bersaing bahkan menggemparkan teknologi internasional? Aku baca di beberapa media online dan menjadi tagline memang, jadi termasuk jadi tadinya, dan dia menciptakan kreasi sendiri tangan robot, tangan buatan untuk tangan kirinya dia supaya dia bisa bekerja, dan itu berhasil gitu. Jadi ini sangat-sangat kreatif banget. Menurut gue lihat amazed gitu, dia keren banget bisa menciptakan. Dia pekerjaannya kalau nggak salah tukang las ya. Dengan keahlian, dengan barang-barang rongsokan yang dia punya, dia bisa mengcombine jadi tangan robot dan dia foto, ditaruh di sosial media, menjadi boom lah gitu istilahnya. Menurut gue sih keren banget sih. Media sosial seakan-akan tak hentinya memberitakan sosok yang diduga super kreatif itu. Binar keceriaan tentu saja menatap setiap penyandang disabilitas, meskipun penemuan luar biasa seorang Wayan hingga kini masih terus dipertanyakan kebenarannya. Dan kontra karena harus melihat kegunaannya dan kepositifannya itu lebih kemana gitu kan. Nggak bisa kita bilang pro dan kontra karena banyak faktor yang harus kita lihat gitu. Untuk menjadikan pro dan kontra itu kan tentu kita harus memahami gitu kan. Nah sejauh ini saya lihat kalau memang itu lebih banyak faedahnya, lebih banyak positifnya, ya kita harus mendukung. Realistis aja gitu bahwa di luar negeri pun untuk bikin exoskeleton seperti itu, apalagi dengan control by brain gitu, itu tuh masih proyek yang mahal dan susah gitu ya kurang lebih ya. Dan itu butuh riset dan dana yang nggak sedikit gitu. Sungguh, perkembangan teknologi yang kian canggih mampu menciptakan perangkat elektromagnetis yang mampu menggantikan sebagian anggota tubuh dan membawa secercah harapan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Mungkin itulah fakta yang menegaskan
bahwa teknologi sangat penting bagi hidup manusia jika difungsikan pada situasi dan kondisi yang tepat dan benar.